Dia menjadi orang sekaligus Raja Jawa pertama yang memiliki mobil. Mobil yang dibeli adalah Benz Victoria Python karya Karl Benz, Jerman. Mobil itu dipesan melalui perusahaan Protel & Co yang berkantor di pasar besar. Harganya itu sekitar 10.000 gulden atau setara dengan kalau sekarang itu 83 juta. Dia menerima mobil ini itu setahun setelah pre-order atau setelah dia memesannya. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku akan membahas tentang siapa sih orang pertama yang memiliki mobil di Indonesia. Nah, dia ini tuh bukan keturunan dari Belanda atau dia ini bukan dari Hindia Belanda. Dia ini adalah asli Indonesia, guys. Jadi siapakah beliau? Nah, sekarang siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Sri Susuhunan Pakubuwana atau Sri Sunan Pakubuwana ke-10 adalah seorang Sunan Kesunanan Surakarta yang memerintah pada tahun 1893 sampai 1939. Ia bertakhta meneruskan kedudukan ayahnya, Sunan Pakubuwana ke-9. Sebagai Sunan Surakarta setelah Pakubuwana ke-9 meninggal pada 16 Maret 1893, 2 minggu setelahnya, Pakubuwana ke-10 ini resmi dilantik sebagai Sunan pada 30 Maret 1893. Nah, Pakubuwana ke-10 ini itu ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia atas jasa dan peran aktif dalam perjuangan pergerakan nasional, guys. Pelopor pembangunan infrastruktur, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan rakyat, serta pembentukan jati diri bangsa dan integrasi nasional. Nah, dalam pergerakan nasional, Pakubuwana ke-10 ini itu mendukung para pelopor perjuangan nasional melalui pemberian fasilitas materi, keuangan, dan moral. Selain itu, dia juga membantu pergerakan Budi Utomo dan pendirian Sarekat Dagang Islam, guys. Jadi pengaruhnya untuk Indonesia itu cukup penting, guys. Nah, aku akan sedikit cerita tentang kehidupan si Pakubuwana ke-10 ini. Nah, Pakubuwana ke-10 ini itu memiliki nama lahir sebagai Gusti Raden Mas Saidin Malikul Kusna, putra dari Pakubuwana ke-9 dan permaisuri Kanjeng Raden Ayu Kustiah. Nah, Pakubuwana yang ke-10 itu lahir pada tanggal 29 November tahun 1866. Pada usia 3 tahun, ia itu telah ditetapkan sebagai putra mahkota bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara Sudipya Rajaputra Narendra ing Mataram. Belibet, guys. Nah, ini kisah kelahirannya itu menjadi cermin yang kurang harmonis hubungan antara Pakubuwana ke-9, bapaknya, dengan Rangga Warista, seorang pujangga kenamaan keraton. Ya, pada saat itu, istrinya Pakubuwana ke-9 ini, Kanjeng Raden Kustia, itu lagi mengandung, guys. Pakubuwana ke-9 ini itu bertanya kepada Rangga Warsita, kelak anaknya itu akan lahir laki-laki atau perempuan. Dia bertanya kepada Rangga Warsita ini. Mungkin Rangga Warsita ini itu bisa melihat gitu apa jenis kelamin yang dikandung oleh si istrinya Pakubuwana ke-9 ini. Nah, Rangga Warsita ini tuh menjawab kelak akan lahir Hayu. Akhirnya Pakubuwana ini kecewa. Pakubuwana ke-9 itu mengira anaknya itu akan lahir cantik, perempuan gitu. Dia nggak mau kalau misalkan anaknya itu lahir perempuan. Padahal dia itu berharap dia mendapat putra mahkota supaya ada yang bisa meneruskan kerajaannya. Nah, selama berbulan-bulan Pakubuwana 9 ini tuh menjalani puasa atau bertirakat. Berharap itu anaknya itu tidak lahir perempuan. Jadi dia berdoa terus supaya anaknya ini nggak lahir perempuan, mudah-mudahan ini anaknya laki-laki, guys. Nah, akhirnya Kanjeng Raden Ayu Kustia ini tuh melahirkan seorang bayi laki-laki. Akhirnya Pakubuwana ke-9 ini itu dengan bangganya menuduh ramalan Rangga Warsita ini itu meleset. Ini anak aku lahir sebagai laki-laki bukan perempuan, kamu salah. Rangga Warsita ini tuh menjelaskan bahwa istilah Hayu bukan berarti ayu atau cantik, tetapi singkatan dari Rahayu yang berarti selamat. Jadi Rangga Warsita ngeles kayak gitu, guys. Nah, mendengar jawaban Rangga Warsita ini tuh Pakubuwana ke-9 ini tuh merasa dipermainkan karena selama berbulan-bulan ia terpaksa menjalani puasa berat. Nah, ada yang berkatanya kurang harmonisnya hubungan antara Pakubuwana ke-9 ini dengan Rangga Warsita itu sebenarnya dipicu oleh fitnahnya dari Belanda yang sengaja mengadu domba keturunan Pakubuwana ke-6 dengan keluarga Yasadipura. Kalau kita bicara tentang sejarah Pakubuwana ke-10 ini itu panjang banget, guys. Kita langsung masuk ke mobil pertamanya, yaitu pada tahun 1894. Itu bukan 1900 ya, tapi 1800, guys. Sunan Pakubuwana ke-10 ini itu menjadi orang sekaligus Raja Jawa pertama yang memiliki mobil di Indonesia. Zaman itu masih Hindia Belanda ya.
Mobil yang dibeli itu adalah Benz Victoria Python karya Carl Benz, Jerman. Dan mobil itu dipesan melalui perusahaan Proto & Co. yang berkantor di Pasar Besar, Surabaya. Harganya itu pada saat itu 10.000 gulden, yang kalau dirupiahkan sekarang itu sekitar 83 juta rupiah, guys. Mungkin menurut kalian itu murah, cuman 83 juta, tapi pada zaman 1800 itu banyak banget, guys. Mobil ini itu baru diterima oleh Pakubuwana ke-10 setahun setelah pemesanan, jadi dia itu pre-order. Mobil tiba di pelabuhan Laut Semarang, guys. Nah, pada era 1800-an itu sebagian besar transportasi darat di dunia, itu terutama di Jawa, itu masih menggunakan gerobak yang ditarik kuda. Kalau di daerah aku itu namanya bendi, guys. Bahkan ada yang ditarik oleh sapi ataupun kerbau. Nah, pada saat itu, bendi itu mereka bilang kereta, guys. Masuknya Benz Victoria Python ini itu ke tanah Jawa dianggap sebagai sesuatu yang unik. Jadi mereka lihat kayak gitu, kayak, nih benda apa nih bergerak tanpa kuda, tanpa kerbau, kok bisa bergerak sendiri tuh? Menurut mereka itu pada zaman itu aneh, guys. Mereka menyebut mobilnya itu dengan sebutan kereta setan. Karena ada kereta yang berjalan tanpa ditarik kuda. Itu menurut mereka aneh, guys. Nah, kendaraan milik Pakubuwana ke-10 ini pernah diikut sertakan dalam pameran Amsterdam Motor Show tahun 1924. Jadi setelah di tangan Pakubuwana ke-10 ini, itu mobil tersebut dibawa ke Belanda dari Pulau Jawa dan kini menghuni di sebuah museum di Amsterdam. Jadi sayang banget mobil itu ditarik oleh Belanda dari Pulau Jawa dan dibawa mereka ke Amsterdam, guys. Itu kalau misalkan mobilnya masih ada sampai sekarang, itu epic banget, guys. Itu kalau misalkan dijual lagi, bisa miliaran. Nah, sebelum masuk jadi koleksi museum, pernah dimiliki oleh Royal Dutch Automobile Club selama bertahun-tahun. Mobil itu selalu juga hadir di regular di acara London to Brighton Veteran Car. Nah, setelah memesan Benz Victoria Python, selang 13 tahun kemudian, Pakubuwana ke-10 ini itu kembali memesan mobil barunya asal Jerman pada tahun 1907. Jadi setelah mobilnya diambil oleh Belanda itu, dia pesan mobil lagi asal Jerman, guys. Mobil yang bernama Brits Daimler tiba di tanah Jawa sekaligus menjadi mobil Daimler pertama yang hadir di Jawa. Jadi kayaknya si Pakubuwana 10 ini itu selalu menjadi orang pertama. Pada saat itu, mobil ini itu termasuk dalam kategori mobil yang mahal dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Jadi terpecahkanlah siapa pemilik mobil pertama di Indonesia yang luas ini, guys, yaitu Pakubuwana ke-10. Dia adalah orang sekaligus Raja Jawa pertama yang memiliki mobil itu. Nanti di lain waktu aku akan bahas tentang perjalanan panjang Pakubuwana ke-10 ini. Kalau mau bahas tentang sejarahnya itu panjang, guys. Tapi aku bahas di sini cuman kepemilikan mobil pertama di Indonesia. Sampai di sini dulu videonya, kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih, kawan-kawan, dan assalamualaikum.